Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Nilnal selaku dosen pengampu pendidikan agama Islam. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya. Tak lupa juga selawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di akhir kelak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safitri Rahmalia dengan NIM 202211450 kelas E-Management. Izinkan saya memaparkan materi resume saya tentang pendidikan Islam di era globalisasi dengan penulis Mawardi Pelangi, Unismuh, Makassar. Poin pertama yang saya tangkap yaitu karakteristik era globalisasi, yang kedua tantangan pendidikan Islam, yang ketiga strategi pendidikan Islam di Indonesia menghadapi globalisasi, dan yang keempat kesimpulan. Yang pertama yaitu karakteristik era globalisasi. Globalisasi dapat diartikan sebagai proses menjadikan sesuatu bersifat mendunia atau menjagat. Pada dasarnya ditandai dengan terjadinya berbagai kecenderungan, antara lain yang pertama, perubahan konsep mengenai ruang dan waktu, yang kedua, volume interaksi sosial yang semakin meningkat, yang ketiga, kesamaan problem penduduk dunia, yang keempat, saling hubungan dan saling ketergantungan yang semakin meningkat. Globalisasi pada awalnya dipicu oleh kemajuan teknologi, khususnya di bidang transportasi dan komunikasi. Tetapi dampaknya segera meluas dan berbagai bidang kehidupan, baik ekonomi, politik, budaya, bahkan agama. Globalisasi menjadi sebuah fenomena yang kompleks dan berefek luas. Tidak mengherankan jika istilah globalisasi ini telah memperoleh konotasi arti yang banyak. Globalisasi di satu sisi dipandang sebagai kekuatan yang tak tertahankan yang memberi kemakmuran ekonomi kepada orang-orang di seluruh dunia. Tetapi di sisi lain, ia dituding sebagai sumber dari malapetaka manusia modern. Globalisasi yang bersumber dari barat dewasa ini dengan watak hegemonik di bidang politik, ekonomi, teknologi, dan kultural. Akibatnya, pendidikan agama Islam sebagai upaya pewarisan nilai-nilai Islam kini dihadapkan pada desakan dan agresi nilai-nilai dan budaya barat. Salah satu ciri dari globalisasi menurut Mas Tuhu adalah kompetisi, dan syarat untuk memenangkan sebuah kompetisi adalah keunggulan, di mana letak tantangan bagi pendidikan Islam untuk dapat terus eksis dan menjadi pilihan masyarakat di era mendatang. Pendidikan Islam juga ditantang untuk menghasilkan produk atau generasi muslim yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dengan tetap memelihara ciri keislamannya. Yang kedua adalah tantangan pendidikan Islam. Beberapa tantangan pendidikan Islam. Tantangan globalisasi merupakan suatu kondisi kekinian sebagai akibat dari modernisasi. Kondisi tersebut harus dihadapi dan dilalui agar tercapai suatu keberhasilan. Tantangan tidak harus dimaknai sebagai sesuatu yang membuat sulit atau kadang menghambat sesuatu yang tidak ingin dicapai. Tetapi tantangan adalah pengunggah tekad untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah. Menurut Zubaidi, ketika globalisasi dihadapkan oleh pendidikan Islam, maka muncul dua implikasi sekaligus, yaitu peluang dan ancaman. Sebagai peluang, globalisasi di satu sisi akan memudahkan pendidikan Islam untuk mengakses berbagai informasi secara cepat, juga memudahkan pendidikan Islam untuk menyebarluaskan produk-produk keilmuan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, sebagai ancaman, ternyata globalisasi tidak hanya mempengaruhi tatanan kehidupan pada tatanan makro, tetapi juga mengubah tata kehidupan pada level mikro, yakni terhadap ikatan kehidupan sosial masyarakat. Globalisasi memicu fenomena disintegrasi sosial, hilang nilai-nilai tradisi, adat istiadat, sopan santun, dan penyimpangan sosial lainnya. Adapun tantangan implikasi yang lahir dari adanya ketiga tantangan utama tersebut, yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kedua, demokratisasi, yang ketiga, dekadensi moral. Yang ketiga adalah strategi pendidikan Islam di Indonesia menghadapi globalisasi. Menghadapi tantangan globalisasi seperti yang dikemukakan di atas, pendidikan Islam perlu melakukan langkah-langkah strategis yang mempunyai beberapa persoalan internal. Persoalan internal yang dimaksud adalah: 1. Persoalan dikotomi pendidikan, yang kedua, tujuan dan fungsi lembaga pendidikan Islam, yang ketiga, persoalan kurikulum atau materi.
Ketiga persoalan tersebut saling terkait antara satu sama lain. Yang pertama, menyelesaikan persoalan dikotomi. Yang kedua, revitalisasi tujuan dan fungsi lembaga pendidikan Islam. Yang ketiga, reformasi kurikulum atau materi. Dalam konteks ini, materi pendidikan Islam secara garis besar diarahkan pada dua dimensi, yakni yang pertama, dimensi vertikal berupa ajaran ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk artikulasinya. Yang kedua, dimensi horizontal berupa pengembangan pemahaman tentang kehidupan manusia dalam hubungannya dengan alam atau lingkungan sosialnya. Dimensi yang kedua ini dilakukan dengan mengembangkan materi pendidikan yang berorientasi pada penguasaan ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Tiga hal yang dikemukakan di atas merupakan tawaran desain pendidikan Islam yang perlu diupayakan untuk membangun pendidikan Islam yang bermutu di tengah kehidupan global yang kompetitif. Ketiga hal tersebut masih membutuhkan unsur lain, yaitu sebagai pendukung, seperti sumber daya kependidikan yang berkualitas, pendanaan yang memadai, dan lingkungan sosial yang kondusif. Yang keempat adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah globalisasi menyebabkan penduduk dunia berbaur dan menyatu dalam pergaulan yang lintas batas dan lintas budaya. Bidang-bidang kehidupan pun dibuat saling terkait satu sama lain. Globalisasi melahirkan saling ketergantungan sekaligus menghadirkan persaingan di semua lini kehidupan. Kesimpulan yang kedua adalah ada tiga tantangan utama yang kini dihadapi oleh pendidikan Islam, yaitu kemajuan iptek, demokratisasi, dan dekadensi moral. Ketiga tantangan tersebut membawa pengaruh besar dalam semua bidang kehidupan manusia, termasuk bidang pendidikan. Perkembangan dan kemajuan iptek prinsipnya berpotensi melemahkan daya mental spiritual. Permasalahan baru yang harus segera dipecahkan oleh pendidikan Islam adalah dehumanisasi pendidikan dan netralisasi iptek dari nilai-nilai agama. Pendidikan Islam ditantang untuk membuktikan kemampuannya dalam penguasaan iptek sekaligus kesanggupannya dalam mengendalikan dampak negatif dari iptek. Kesimpulan yang ketiga adalah menghadapi tantangan modernitas, pendidikan Islam harus melakukan langkah strategis dengan terlebih dahulu membangun paradigma keilmuan yang integratif. Sebagai jawaban terhadap dikotomi ilmu, lembaga-lembaga pendidikan Islam juga mendesain ulang fungsinya dengan memilih model pendidikan yang relevan dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pilihan yang tepat adalah mengadaptasi model pendidikan modern atau barat dalam sistem pendidikan Islam. Pilihan ini bukan berarti sekularisasi atau westernisasi, tetapi pilihan ini tetap meniscayakan nilai-nilai Islam terpelihara dalam aktivitas pendidikan Islam. Tahap selanjutnya, lembaga-lembaga pendidikan Islam harus mereformasi kurikulumnya agar dapat menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing dalam menghadapi kompetisi global. Sekian pemaparan resume saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.